Halo, selamat siang, Kak Dava. Perkenalkan, nama saya Trianto Septian. Senang bertemu dengan Anda hari ini untuk wawancara psikologi dalam rangka tugas besar 2 psikodomestik. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk lebih memahami pengalaman, pola pikir, dan emosi Anda dalam konteks yang lebih mendalam. Informasi yang kami dapatkan dari wawancara ini akan membantu kami dalam melakukan evaluasi psikodomestik yang lebih baik. Saya ingin memastikan bahwa Anda merasa nyaman dan siap untuk berbagi dengan saya. Mari, apakah Anda sudah siap, Kak Dava? Oh iya, dalam sesi wawancara kali ini akan direkam. Apakah Kak Dava bersedia? Ya, baik. Ya baik. Untuk yang pertama bisa tolong isi riwayat hidup dahulu yang sudah saya kirimkan secara online. Baik, nanti akan saya pandu mengisi satu persatu. Baik, bisa nanti saya jelaskan dahulu eh, cara pengisiannya ya. Pertama, Ya, Kak Dava sudah lihat itu formnya? ya, 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 Pertama kita isi dulu tanggal pemeriksaan. Kebetulan sekarang tanggal 20 bulan Juni 2024. Dalam formnya ya, pertama kita bisa biodata biasa, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, nanti bisa coret saja. Ini ada L dan P. P-nya bisa dicoret, agama, alamat, suku bangsa, nama ayah, pekerjaan ayah, sama nomor telepon dan email dan seterusnya seperti yang ada di form. Kedua itu keadaan keluarga, status pernikahan, menikah, belum menikah, duda atau janda. Kalau kakak belum menikah, bisa dicoret yang menikah, duda dan jandanya, isi belum menikah. ya, Susunan keluarga, suami, istri, dan anak-anak bisa dikosongkan. Ketiga, susunan keluarga Anda, yaitu ayah, ibu, dan saudara sekandung termasuk diri Anda. Saya ya, anak pertama. Ayah, ibu bisa diisi sesuai formnya yang ada di sini. Anak keberapa, di keberapa. Pendidikan dan keterampilan, pendidikan formal. Kakak bisa isi pendidikan formal kakak, eh, SME, SMK sederajat, bisa diisi. Terus aku udah dimulai dari yang terakhir diikuti. Jenis kursus isi tenaga yang pernah kakak lakukan bisa atau bisa diisi juga. Pertama itu pekerjaan dan pengalaman kakak apa saja seperti dimulai dari posisi, nama instansi, tempat, jabatan dan lainnya seperti yang di forum. Eh, Sesuai di form. Yang kedua pengalaman organisasi. Kalau kakak misalnya kalau kakak belum pernah sama sekali juga bisa dikosongkan. Yang ketiga adalah minat terhadap jenis pekerjaan. Misalnya kakak lebih senang perencanaan, pelayanan atau informasi, atau dari ketiga ini tidak suka, bisa diisi lainnya saja ya. Untuk ya. olahraga yang suka kakak lakukan, di sini ada pilihan aktif dan pasif, Kak. Kalau pasif Oh, ya. itu berarti kakak udah nggak ngelakuin, tapi dulunya pernah. Kalau aktif itu dari sekarang kakak pun masih suka ngikutin. Kakak ada olahraga kesukaan yang masih dilakukan sekarang? Um, paling cuma jogging aja. Oh, kalau begitu bisa diisi. Kalau masih sekarang masih dilakukan bisa ditulis aktif, Kak. Kesenian, jenis kesenian kakak suka apa? Seperti tari atau gimana? Menyanyi? Bisa juga kalau Um, aktif atau pasif. Seperti yang kayak saya jelaskan tadi. Kalau pasif itu udah dulu, sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Kalau oh, ya. masih sering dilakukan aktif. Yang kedua itu kegemaran, hobi dan cita-cita bisa kakak isi. Yang kedua lain-lain. Ini biodata lain biar lebih mendalami. Ada lain-lainnya. Apakah saudara pernah sakit keras? Bila iya sebutkan kapan. Kalau tidak ya bisa dikosongkan saja. Kasus pernah mengalami kecelakaan berat? Kalau belum pernah, kosongkan. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Kalau pernah, bisa ditulis dan kapan dan tujuannya, Kak. Mungkin bisa bakal tujuan kerja atau pas sekolah. Dulu psikotes sekolah bisa ditulis kapan dan tujuan saat itu. Nanti di Oh, bawahnya ya. ada kakak. Saya minta tolong nanti kakak tolong tanda tangan sebagai formalitas sebagai apa namanya formal dokumen.
Kakak sampai sekarang gini Kakak, sudah paham atau ada yang ditanyakan? Ya, juga Baik, paham. kedua saya akan lanjutkan sesinya. Baik, sudah diisi semua kan? Baik Kak, sudah diisi semua. Ya, sudah. Sekarang saya akan mulai bertanya, baik pertanyaan pertama. Gambaran, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan adalah, bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda? Bagaimana cara Anda biasanya berinteraksi dengan mereka? Untuk hubungan saya dengan orang tua saya baik ya. Kami sering berkomunikasi. Mereka juga selalu memberikan dukungan kepada saya secara emosional, finansial. Mereka juga selalu ada memberikan nasihat dan membantu dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Kalau untuk cara kami berinteraksi itu ini melalui ucapan sehari-hari, seperti yang sama saling cerita dan pada akhir pekan kami bisa melakukan kegiatan di luar jalan-jalan dan belanja bersama ya seperti itu. Baik, akan saya catat. Maaf Kak, saya kadang kurang sehat jadi agak batuk-batuk, mohon ngerti ya Kak. Oh iya. Saya akan catat dulu. Pertanyaan kedua adalah, apakah Anda memiliki hubungan yang dekat dengan saudara-saudara Anda? Bagaimana kegiatan atau kegiatan bersama yang biasa Anda lakukan? Kalau dengan saudara-saudara saya memiliki hubungan yang dekat, sering saling membantu atau mendukung sama lain dalam beberapa hal, mulai dari seperti masalah berarti hingga masalah akademis. Ya. Baik, setelah kami catat. Pertanyaan ketiga, bagaimana suasana di rumah Anda? Apakah ada tradisi atau kegiatan tertentu yang Anda nikmati bersama keluarga Anda? Seperti Suasananya tradisi. sih umumnya hangat dan harmonis. Kami semua berusaha untuk saling mendukung dan menjaga komunikasi yang baik. Jadi kita sangat harmonis. Baik. Pertanyaan keempat, bagaimana peran orang tua Anda dalam membentuk nilai-nilai dan kebiasaan Anda saat ini? Orang tua saya sangat berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai seperti kerja, kejujuran, disiplin. Mereka selalu menekankan pentingnya pendidikan dan tanggung jawab atas pilihan kita. Ya, Baik, itu. saya catat. Apakah ada peristiwa atau pengalaman keluarga tertentu yang mempengaruhi Anda secara signifikan? Kalau pengalaman yang tertentu itu waktu itu tentang kematian kakek saya itu sangat mempengaruhi saya secara emosional. Peristiwa ini juga mengajarkan saya tentang pentingnya menghargai waktu dengan keluarga dan bagaimana menghadapi kehilangan juga. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Saya akan lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ya mendorong Anda untuk mengejar pendidikan tinggi, Kak? Kalau untuk mengejar pendidikan tinggi dengan keinginan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan meningkatkan peluang karir yang mendorong saya. Selain itu juga dorongan dari orang tua dan motivasi pribadi untuk sampai kesuksesan yang sangat berperan. Saya ingin berperan. Pertanyaan selanjutnya, sebentar saya lanjutkan. Bagaimana Anda menggambarkan pengalaman Anda di sekolah atau perguruan tinggi? Apakah ada momen atau tantangannya yang khusus dalam perjalanan pendidikan Anda? Pengalaman saya di sekolah itu positif ya. Saya menikmati belajar, berteman dengan orang-orang baru, berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk memperkaya pengalaman saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami catat dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada orang-orang atau pengalaman yang mempengaruhi motivasi Anda dalam mengejar pendidikan? Waktu saya dalam masa akhir sekolah menengah, Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami catat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menghadapkan atau tantangan dalam pendidikan Anda? Baik, terima kasih. Kami catat. Bagaimana Anda biasanya mengatasi stres atau tekanan dalam hidup sehari-hari, Kak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Akan kami catat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Anda merasa bahagia atau bersemangat? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menangani perasaan sedih atau kekecewaan yang Kakak alami? Terima kasih atas jawabannya. Kami catat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa emosi Anda mempengaruhi kinerja atau interaksi Anda dengan orang lain? Jika iya, bagaimana Anda mengolah hal tersebut? Itu menurut bagi saya sangat mempengaruhi ya, karena mempengaruhi kinerja juga dan interaksi saya dengan orang lain. Ketika saya stres atau cemas itu cenderung kurang fokus dan untuk berinteraksi itu agak kurang ya. Saya mengatasinya itu dengan berusaha untuk tetap tenang dan positif setelah saya uh, uh, solusi untuk masalah yang saya hadapi itu. Saya juga berbicara dengan orang yang bisa memberikan dukungan dan nasihat kepada saya. Baik-baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman atau teman kerja
Anda saat ini? Hubungan saya dengan teman dan rekan saya umumnya siap, baik dan penuh dukungan. Kami sering membantu satu sama lain dalam tugas dan ilmu-ilmu dan proyek segala macam. Ya. Baik, terima kasih, kami catat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki hubungan romantis dengan seseorang? Bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi Anda? Ya, saya memiliki hubungan romantis dengan seorang yang sangat spesial. Hubungan ini sangat mendukung saya, uh, memberikan saya kebahagiaan, motivasi saya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan biasanya hubungan ini membuat memberikan saya rasa aman dan memberikan dukungan emosional juga yang memotivasi saya untuk mencapai tujuan saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Saya harap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda biasanya berinteraksi dengan orang baru? Apakah Anda memiliki kesulitan dalam membangun hubungan atau mengungkapkan diri, Kak? Dan kalau untuk berinteraksi dengan orang baru, saya mencoba untuk ramah dan sedikit terbuka ketika bertemu dengan orang baru. Saya mendengarkan dengan baik dan juga berusaha untuk memahami dan perspektif mereka. Kadang-kadang saya juga merasa sulit untuk mengungkapkan diskusinya dalam hubungan. Namun seiring waktu dan kepercayaan yang terbangun, saya bisa menjadi terbuka. Baik, kami catat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menangani konflik atau ketegangan dalam hubungan Anda dengan orang lain? Kalau konflik atau ketegangan, saya mencoba berbicara terbuka dan mencari solusi saling menguntungkan. Saya percaya bahwa komunikasi itu komunikasi yang baik itu adalah kunci untuk menyelesaikan konflik. Baik, terima kasih Kak Dapa atas jawabannya. Kami catat. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada momen tertentu dalam pendidikan Anda yang membawa perubahan signifikan dalam motivasi dan fokus Anda? Ada seperti mengikuti seminar yang sangat inspiratif tentang karir, itu yang membuat saya lebih fokus pada program saya. Saya menyadari pentingnya perencanaan karir dan tindakan proaktif untuk mencapainya. Baik, terima kasih Kak Dapa atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang memicu perasaan tertentu dalam diri Anda? Peristiwa atau pengalaman tertentu, mungkin pengalaman magang saya di suatu perusahaan yang ternama itu sangat memicu perasaan semangat saya dan ambisi saya untuk mengejar karir di bidang tersebut. Pengalaman itu juga membuka mata saya terhadap peluang dan tantangan di dunia profesional. Baik, terima kasih jawabannya sudah saya catat. Baik, terima kasih Kak Dava. Saya rasa saya sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang saya tanyakan kepada Kak Dava. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu dalam sesi wawancara ini dan saya berterima kasih juga atas informasi-informasi yang sudah Kak Dava berikan. Saya rasa sesi wawancara ini sudah cukup. Terima kasih dan selamat siang, Kak. Terima kasih. Selamat siang, Kak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak.